Selamat malam warga Kota Kupang. Saat ini kita perlu waspada karena jumlah kasus aktif semakin meningkat, jumlah kematian pun makin meningkat. Ada pelbagai pembatasan sosial yang dihimbau oleh pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Bahkan ada yang tidak kemana-mana, tetapi positif. Apa persoalannya? Apa penyebabnya? Saudara, kalau saudara dites negatif saat ini, bukan berarti saudara aman. Ya, besok saat lengah, virus bisa masuk ke dalam tubuh saudara. Dan kalau diperiksa, pasti positif. Malam hari ini saya membicarakan tentang yang namanya titik lengah. Kita tidak waspada, kita teledor. Akibatnya virus masuk ke dalam tubuh. Ada beberapa titik lengah. Yang pertama dalam keluarga. Dalam keluarga kita sendiri, meskipun kita sudah isolasi, di dalam keluarga bisa terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita makan bareng, buka masker. Kita doa bersama, buka masker. Kita ajak cleaning service misalnya, tukang pel dari luar, tidak pakai masker. Kita foto bersama, tidak pakai masker. Acara kumpul keluarga, acara makan bersama dengan teman-teman yang tidak serumah. Bahkan bapak atau ibu atau anak yang pulang kantor, ya, tidak menanggalkan pakaian, maskernya dibuang begitu saja, tidak mencuci tangan, bisa saja kita kejangkit. Acara arisan, atau ibu-ibu beli sayur atau ikan dari pedagang keliling yang kebetulan dia tidak memenuhi protokol kesehatan, atau dia OTG. Dan dalam rumah sendiri anak-anak bermain di halaman dengan teman-temannya yang mungkin OTG. Yang kedua, kita harus curiga dengan aktivitas sehari-hari. Ya, kembali kita makan bareng dengan teman-teman. Kita olahraga bersama, ya, di mall, di eskalator, ya, naik bemo, naik ojek, antri di kasir, di bank, bahkan di toilet umum. Ini kesempatan virus masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, dalam lingkungan sosial. Bagaimana? Sekali lagi, pesta-pesta. Karena itu kita akan mengeluarkan himbauan untuk menghentikan pesta. Karena terbukti pesta. Pulang dari daerah-daerah yang terinfeksi. Banyak sekali pelaku perjalanan. Pulang dari Jawa, pulang dari Bali, sampai sini tes positif. Mungkin pada saat dia mau naik pesawat, itu masih negatif. Ya, acara pemakaman, ya, tidak sadar kita sedih, kita hadir acara pemakaman. Saat itu kita berkerumun dengan semua orang. Atau di lingkungan kos, asrama, kita lengah. Teman biasa, teman satu kos, masa, jangan. Kita lengah pada saat itu. Atau dalam rumah kita memakai alat-alat pribadi yang sama. Pakai handuk bersama barangkali secara tidak sadar. Sendok, piring, gelas. Bisa saja. Ya. Kita menerima tamu di rumah atau di kantor. Dan orang itu kebetulan tidak memenuhi protokol kesehatan. Di dalam mobil keluarga, satu keluarga. Dianggap ahli, kita kan satu keluarga. Jadi tidak pakai masker. Saudara-saudara,
saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa segala-galanya kok dilarang. Segala-galanya dibatasi. Lalu kita bagaimana hidup di tengah masyarakat? Apakah kita begini terus? Saya tegaskan, saudara, yang itu semua tidak dilarang. Saudara hidup dengan bebas, hidup dengan bahagia, tetapi itu ada tetapinya. Jangan lupa 3M. Itulah yang kita sebut sebagai protokol kesehatan. Ya. Memakai masker, ya jelas kita harus memakai masker. Mungkin di masker itu saudara pakai minyak kayu putih. Saya tidak mempromosi, ya, tapi pakailah minyak kayu putih, dioles di tisu, ya, ditaruh. Boleh, saudara boleh pakai, ya. Ya. Saya jujur tiap hari pasti pakai itu. Ada yang bilang minum, silakan, tidak ada yang larang. Tapi yang jelas saudara memakai masker. Yang kedua, hand sanitizer, ya kan, cuci tangan, pakailah hand sanitizer. Jaga jarak. Yang ketiga, jaga jarak 1-2 meter. Selama kita bisa mendengar dengan baik, ngapain rapat-rapat? Kan kita sudah tahu semua, kita tidak berciuman, cipika-cipiki, cium hidung, tidak. Jadi semua titik-titik lengah tadi itu akan saudara hindari, dan saudara terhindar andai kata saudara mengikuti 3M. Yang terakhir yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh, menjaga kekebalan tubuh. Kita belum vaksinasi, Pak. Kalau datang vaksinnya pasti kita akan informasikan. Tetapi jaga keseimbangan. Makan, tidur, kerja, istirahat. Itulah yang saudara perlu seimbangkan. Jadi makan secukupnya, ya, tidak berlebihan. Jangan lupa pepatah lama bilang 4 sehat 5 sempurna. Coba saudara perhatikan. Ya, bukan untuk sekenyang-kenyangnya, tapi daya tahan tubuh kita itu diperoleh dari gizi. Yang kedua, jaga kebersihan. Ya, kita perlu jaga kebersihan. Dan yang ketiga, saya kira yang paling penting, menghindari stres. Menghindari stres. Nah, ada banyak metode bagaimana supaya hormon-hormon kesenangan itu akan muncul dalam tubuh saudara. Mungkin sederhana. Saudara ikuti saya, kita gosok tangannya sampai panas. Ya, terus sampai terasa panas. Sampai panas, sudah itu saudara elus-elus dada. Elus dada. Ya. Saya tidak mau menjelaskan secara teorinya kenapa, tetapi di belakang tulang dada saudara itu ada kelenjar yang namanya timus. Timus inilah yang hormon yang bertanggung jawab terhadap mengantisipasi stres. Sekali lagi, coba sama-sama ikut dengan saya begini, sampai panas, ya, sampai panas, saudara elus dada. Kalau saudara tidak mau elus-elus, ya diketuk-ketuk begini saja, ya. Daya tahan tubuh saudara jadi baik. Saudara, apapun, saudara perlu berharap dan pasrah pada Sang Pencipta. Orang bilang ora et labora. Berdoalah. Karena dengan berdoa, saudara merasa lega. Beban hidup saudara jadi ringan. Dan seperti Tuhan mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Tuhan memberkati. Selamat mencoba. Sekali lagi, jangan lengah. Jangan lengah karena virus berada di sekitar kita semua.